warga Jembekonang, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, pasti luar biasa semuanya Mbak Tata. Harus ya. dong, Tuhan kok. Oke, hari ini hari apa sih Mbak Kris? Hari ini hari Minggu Mbak Tata. Oh iya, sampai lupa hari ya, karena di rumah terus. Oke, Tata nggak pernah keluar ya? keluar sih kerja, cuma kerja aja. Nah, adik-adik tahu nggak? Sekarang itu di negara kita bahkan seluruh Indonesia, seluruh dunia itu sedang terkena wabah COVID. Nah, semuanya pasti sudah tahu ya wabah COVID itu. Nah, sekarang Mbak Grace bisa kasih ini nggak buat adik-adik biar selalu menjaga kesehatannya, gimana sih caranya? Oh iya, COVID itu corona adik-adik, gampangnya ya. Nanti jangan lupa kalau di rumah cuci tangan, kalau keluar pakai masker. Jangan lupa jaga jarak, kayak kita ini ya Mbak Tata berdirinya jaga jarak ya. Tapi hati kita tetap dekat ya. Oke, Mbak Grace, nah itu untuk adik-adik biar tetap sehat dan terhindar dari corona tadi ya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan buka dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Nah, ayo adik-adik bangkit berdiri. Tepuk tangan semua ya, walaupun di rumah tetap tepuk tangan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang besar, dan memuji nama Tuhan yang besar. Sengenge nyunarkan di moyong, angin demi kekawan renong, manu ing oce ono ing wit-witan, kewane berbunga ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Nah, tadi matahari bersinar terang, burung berkicauan ya, terus harum semerbak bunga lah. Nih pasti pada kangen ya, pergi jalan-jalan keluar, terus lihat matahari langsung di atas bukit. Bukit mana Mbak? Bukit Teletabis nih. Oke, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah minggu. Ibadah adik-adik hari ini kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau boleh memberkati adik-adikmu ini di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami bersukacita Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap
beribadah pada hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapa yang akan berkati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan siapkan hati kita. Kita akan pujikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang silakan diambil dulu Alkitabnya. Setelah diambil Alkitabnya, kita siapkan hati kita. Kita ambil waktu teduh kita. Kita akan siapkan hati dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan hari ini, sehingga kami boleh memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, dan nanti akhir ya Tuhan dengan baik. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca dan merenungkannya ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau jagai, Engkau siapkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab diambilkan dari Keluaran 32 ayat 1-14. Demikianlah firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allah yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini
akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah adik-adik, itu tadi bacaan firman Tuhan untuk hari ini. Nah sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan dengarkanku, ampuni mereka. Kita simak sama-sama ya. Akhirnya tibalah bangsa Israel di kaki gunung Sinai. Pada waktu itu Tuhan memanggil Musa untuk menghadap Tuhan di atas gunung Sinai. Maka Musa berpamitan dan lalu naik ke gunung Sinai. Dengan susah payah Musa berjalan ke gunung itu. Sampai sekian lamanya Musa berada di puncak gunung Sinai. Bangsa Israel semakin lama menunggu Musa turun. Hari berganti hari, Musa tidak juga turun. Beberapa orang mulai gelisah. Mereka bimbang dan bingung karena tidak ada yang memimpin. Maka mereka mendesak Harun untuk membuat patung dewa bagi mereka. Harun yang semula tidak setuju, akhirnya menuruti keinginan bangsa ini. Dia memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan emas yang mereka miliki, lalu meleburnya dan membuatnya menjadi patung lembu emas. Bahkan keesokan paginya mereka melakukan pesta dan memuji-muji dan menyembah patung tersebut. Ketika Tuhan melihatnya, ia marah sekali dan berkata kepada Musa untuk pergi dan turun karena bangsa Israel telah rusak lakunya. Mereka telah melupakan hukum Tuhan dan sujud menyembah kepada anak lembu emas. Musa pun kaget dengan apa yang dilakukan bangsa Israel ini. Dia kecewa dan marah kepada bangsa Israel. Namun ketika Tuhan bermaksud akan membinasakan umat Israel, Musa memohon supaya Allah tetap mengasihi umatnya. Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan Musa, sehingga Tuhan tidak jadi menghukum Israel dan tidak membinasakan umat Israel. Nah adik-adik, melalui renungan hari ini kita diajak untuk mengerti bahwa Allah selalu memahami dan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Sama seperti Musa juga mengeluh tentang bangsa Israel dan Allah mendengarkannya. Sama seperti kita, kalau kita mempunyai masalah atau kita mempunyai dosa, kita harus berserah kepada Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan mau mendengar dan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan lupa juga mendoakan teman-teman yang tidak berbakti kepada Tuhan, atau teman-teman yang nakal, teman-teman yang tidak melakukan perintah Tuhan, supaya mereka cepat bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Oke, nah sekarang adik-adik kita akan memperbarui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Sebelumnya silakan bangkit berdiri dan letakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Oke, sudah? Kita akan mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh menjalani ibadah kami dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhir.
Tuhan, setelah lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau beri kami hati yang sukacita ya Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami juga ya Tuhan agar minggu depan kami boleh bersama-sama untuk beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semua masih semangat kan? Tadi kita dengarkan firman Tuhan dari Mbak Tata. Semoga firman Tuhan hari ini bisa memperkuat iman adik-adik semua. Nah, kita mau pujikan nama Tuhan nih yang terakhir. Kita mau pujikan hari ini yang dijadikan Tuhan. Jangan lupa tepuk tangan lagi.